Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Agustina SEMSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi internasional. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dasar mengenai perbedaan akuntansi internasional dari bidang akuntansi lainnya, mengidentifikasi faktor yang memberikan kontribusi pada internasionalisasi akuntansi, memahami perbedaan antara perdagangan internasional dan kegiatan investasi internasional, mengidentifikasi beberapa permasalahan pelaporan internal dan eksternal yang muncul ketika investasi dan bisnis melampaui batas-batas negara. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah akuntansi internasional adalah materi pembelajaran yang akan diberikan pada mata kuliah ini. Pertama, sejarah akuntansi internasional. Kedua, perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Tiga, akuntansi komparatif Eropa. Keempat, akuntansi komparatif Asia dan Amerika. Kelima, pelaporan dan pengungkapan. Keenam, translasi mata uang asing. Ketujuh, translasi mata uang asing bagian 2. Kedelapan, pelaporan keuangan dan perubahan harga. Kesembilan, harmonisasi akuntansi internasional. Kesepuluh, analisis laporan keuangan internasional. Kesebelas, perencanaan dan kendali manajemen. 12, manajemen risiko keuangan. 13, penetapan harga transfer. Dan ke-14, perpajakan internasional. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah delivery, interaction, and assessment, di mana pertemuan pembelajaran dilakukan secara tatap muka di dalam kelas selama 14 kali pertemuan. Mahasiswa juga saya harapkan dapat mencari referensi-referensi lain selain yang sudah saya berikan di dalam kelas dan dapat mendiskusikan referensi tersebut ketika pembelajaran di dalam kelas. Komunikasi yang saya bangun dengan mahasiswa tidak hanya terjadi di dalam kelas. Mahasiswa dapat menghubungi saya di luar jam perkuliahan, baik melalui telepon genggam, email, ataupun bertemu secara langsung. Asesmen dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 semester. Asesmen pertama dilakukan di pertengahan semester atau yang disebut dengan ujian tengah semester, dan asesmen kedua dilakukan pada akhir semester atau yang dikenal dengan ujian akhir semester. Berikut cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Apa kabarnya siang ini? Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua dalam mata kuliah akuntansi
akuntansi. Ini adalah kata-kata yang sangat sering kita dengar dalam keseharian kita. Apa ini? Penurunan harga jual. Inflasi, penurunan, atau bisa kita bilang adalah perubahan dari harga barang. Ya. Yang keenam ada tingkat perkembangan ekonomi. Lalu ada tingkat pendidikan. Akuntansi itu merupakan ilmu yang perlu mempelajari banyak hal, dari standar-standar yang dilakukan di suatu negara dalam menciptakan atau menjadikan laporan keuangan, sehingga tingkat pendidikan itu juga sangat dibutuhkan dalam perkembangan dari akuntansi internasional. Lalu yang terakhir adalah budaya. Ada 4 dimensi akuntansi yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan dari suatu negara. Ada yang pertama adalah profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian. Yang di sini maksudnya adalah bahwa apapun yang dilakukan itu harus bersifat profesional, bukan hanya bukan hanya diperuntukkan untuk beberapa individu saja. Jadi harus bersifat profesional. Lalu yang kedua, ada keseragaman versus fleksibilitas. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah keseragaman dalam semua pelaporan akuntansi, bukan hanya fleksibel terhadap satu atau dua kepentingan saja. Lalu ada yang ketiga, konservatisme versus optimisme. Dan yang terakhir ada kerahasiaan versus transparansi. Kerahasiaan itu diperuntukkan untuk bagian-bagian yang memang berkaitan dengan informasi keuangan. Tidak semua informasi keuangan itu bisa dibuka untuk kepentingan umum. Ya, itu maksud dari kerahasiaan versus transparansi. Nah, oke. Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam 2 kategori, dengan pertimbangan dan secara empiris. Ada 4 pendekatan di sini. Yang pertama berdasarkan pendekatan makroekonomi. Kalau pendekatan makroekonomi berarti kita melihat dari sektor ekonomi yang lebih luas dibandingkan pendekatan secara mikroekonomi yang kedua. Mikro itu lingkupnya lebih kecil daripada makroekonomi. Lalu yang ketiga berdasarkan pendekatan disiplin independen. Dan yang terakhir ada pendekatan yang seragam. Ini sistem hukum. Sistem hukum ya bisa dilihat dari akuntansi hukum umum. Nah, tadi yang seperti Ibu jelaskan di slide yang kedua, bahwa di negara barat mereka mempunyai 2 sistem, ada sistem hukum sipil dan hukum umum. Nah, hukum umum ya berawal sering disebut dengan Anglo-Saxon, ya itu pada Inggris Amerika, atau berdasarkan mikro yang berawal dari Inggris, dari negara Inggris. Nah, akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian yang wajar. Jadi mereka orientasinya adalah penyajian laporan keuangan itu yang wajar, yang sesuai dengan data-data yang ada. Nah, transparansi, transparan, dan pengungkapan penuh dengan pemisahan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak. Nah, di sini pemisahan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak itu sangat diperlukan. Jadi akuntansi keuangannya sendiri dan akuntansi pajaknya juga sendiri. Kodifikasi hukum itu dalam negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, ya kodifikasi hukum ini sama dengan hukum sipil kan? Ada di sipil dan umum. Itu memiliki karakteristik berorientasi pada legalistik, legal, ya tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Jadi dia tidak diungkapkan dalam jumlah yang kurang dan disesuaikan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Bank atau pemerintah mendominasi sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditujukan untuk perlindungan kreditor. Nah, kreditor ini siapa? Kreditor. Ada kata-kata investor tadi dan ada kata-kata kreditor. Kreditor ini siapa? Kalau investor tadi adalah orang yang ingin menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Kreditor, orang yang meminjamkan, ya orang yang meminjamkan dana pada perusahaan itu disebut dengan kreditor, yang memberikan
keuangan. Nah, saham adalah surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan dan diperjualbelikan di pasar modal. Saham ini ya menjadi juga salah satu sumber pendanaan bagi sebuah perusahaan. Selain tadi kita meminjam kepada pihak ketiga atau kreditor. Nah, ya. Jadi sumber keuangan ini akan terasa semakin berkembang di seluruh dunia karena saham ini diperjualbelikan di pasar modal. Siapa saja boleh memilikinya selama kita mampu. Ya. Lalu perkembangan pasar saham merupakan prioritas utama di berbagai negara, khususnya negara yang berkembang dalam perekonomian seperti Indonesia. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya ke pasar modal. Salah satunya misalnya Unilever, perusahaan Unilever. Tahu ya Unilever? Ya, perusahaan yang memproduksi banyak kebutuhan rumah tangga. Nah, perusahaan Unilever juga menjual sahamnya ke publik. Jadi siapa saja boleh memiliki saham dari perusahaan. Pelaporan keuangan ganda ini menjadi hal yang umum. Satu set laporan sesuai dengan ketentuan laporan keuangan domestik, sedangkan yang satunya menggunakan prinsip akuntansi dan prinsip pengungkapan yang diberikan kepada investor internasional. Nah, ini berarti ada dua laporan yang satu untuk lokal, yang satu bisa dikonsumsi oleh investor dari internasional. Ya. Nah, negara yang menganut kodifikasi hukum, khususnya Jerman dan Jepang, ini dua negara yang menganut hukum sipil atau kodifikasi, ya, mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sektor swasta yang profesional dan independen. Jadi di sini standar akuntansi di dua negara ini diberikan kepada sektor swasta yang profesional. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam setiap negara itu mempunyai standar-standar yang mengatur bagaimana sistem akuntansi dari negara itu tersebut. Ya. Ini perbedaan akibat perbedaan antara penyajian pajak dengan kesesuaian hukum. Yang pertama dilihat dari depresiasi. Depresiasi itu apa? Penyusutan, ya, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aset selama masa manfaat ekonomi. Ya. Lalu ada sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aset tetap. Nah, aset tetap seperti properti, seperti gedung, ya, itu diperlukan sewa operasi yang biasa untuk kepatuhan hukumnya. Lalu ada pensiun dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan. Nah, ini untuk penjadian wajar. Pensiun, ada biaya yang diakui di sini, yang dihasilkan oleh karyawan, ya kan? Dana pensiun itu kan yang dipotong dari gaji karyawan, yang diperuntukkan untuk hari tua. Jadi dibebankan menurut dasar dibayar pada saat karyawan berhenti bekerja. Jadi kapan dia diberhentikan, maka disesuaikan pembayarannya dengan masa berhenti. Ya. Oke, sampai sini materi tentang perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, bisa? Mengapa standar akuntansi Indonesia harus mengadopsi standar akuntansi internasional? Oke, mengapa standar akuntansi Indonesia mengadopsi dari standar akuntansi internasional? Nah, laporan keuangan itu kan berbeda-beda di setiap negara. Nah, untuk bisa diperbandingkan antara laporan keuangan dari negara satu dengan negara yang lain, itu dibutuhkan standar yang mengaturnya. Nah, ada standar internasional, standar akuntansi internasional yang mengatur itu adalah namanya IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, badan ini atau komite ini yang mengatur bagaimana standar-standar terhadap akuntansi sehingga pelaporan keuangan tadi bisa dikonsumsi atau bisa dibaca oleh informan atau investor dari berbagai negara. Jadi untuk bisa memperbandingkan antara akuntansi di negara satu dengan akuntansi di negara lain, maka diperlukan standar. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, Hakim silakan. Apa tujuan melakukan klasifikasi pengembangan dalam akuntansi internasional? Apa tujuan? Apa tujuan melakukan klasifikasi? Klasifikasi adalah Dalam
pengembangan akuntansi internasional. Dalam pengembangan akuntansi internasional. Nah, dalam klasifikasi ini supaya pengelompokan yang ada dalam akuntansi internasional itu bisa berjalan secara teratur. Nah, salah satu karakter khusus dari klasifikasi ini adalah perusahaan multinasional, di mana perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang memiliki beberapa cabang perusahaan di beberapa negara. Sehingga pengelompokan itu dibuat supaya keseragaman dan keteraturan itu bisa berjalan dengan baik, sehingga pengguna dari informasi akuntansi dapat mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti untuk materi perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional, Ibu Padaya sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya, dan Ibu harapkan kalian semua bisa membaca referensi-referensi lagi yang berkaitan dengan materi kita hari ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian ke depannya. Nah, Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah akuntansi internasional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.